Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Serpihan-serpihan es berjatuhan dari seluruh langit bagai salju yang sangat indah. Namun, di balik keindahan ini tersembunyi kekuatan yang menakutkan yang membuat orang menggigil. Siapakah yang dapat membayangkan bahwa serangan gabungan trio Raja Kursi Ketujuh itu ternyata dapat dipatahkannya dengan mudahnya? Apakah ini kekuatan dari Master S? Tinju Lindong tanpa sadar mengencang saat menyaksikan adegan ini. Kekuatan seperti itu memang tak tertandingi. Tidak heran dia bisa menjadi orang terkuat setelah leluhur simbol. Trio Raja Kursi Ketujuh di langit tercengang saat mereka melihat pemandangan ini. Tak lama kemudian, mereka tanpa sadar memuntahkan seteguk darah hitam. Ki iblis di sekitar mereka melemah dengan cepat saat mereka gemetar. Jelas bahwa mereka telah terluka parah. Mata cantik Ying Huan tampak tanpa emosi saat dia menatap trio Raja Kursi Ketujuh. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di hadapan mereka dalam wujud seperti hantu saat ki dingin yang menakutkan mengalir keluar dari tangannya. Ekspresi trio Raja Kursi Ketujuh berubah drastis saat mereka melihat Ying Huan menolak memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Ketiganya bergerak dan mundur ke arah yang berbeda. Ki dingin berkumpul di mata cantik Ying Huan. Dengan mengepalkan tangannya, tombak biru es panjang menjulur dari dalamnya. Tombak itu bergetar dan terbelah menjadi tiga. Tiga bayangan es itu mengejar trio Raja Kursi Ketujuh, menembus udara saat mereka dengan kejam menusuk ke arah trio itu. Ekspresi di mata trio Raja Kursi Ketujuh berubah dengan cepat ketika mereka melihat pengejaran tanpa henti dari Ying Huan. Raungan rendah terdengar saat ki iblis yang mengerikan menyapu dan berubah menjadi penghalang cahaya ki iblis yang besar di depan mereka. Ini adalah upaya untuk menghalangi Ying Huan. Namun, dinginnya mata Ying Huan semakin kuat sebagai respons terhadap pertahanan mereka. Tombak es di tangannya tidak ragu-ragu dan langsung menusuk ke dalam ki iblis. Ki iblis yang kental langsung berubah menjadi es, sedangkan tombak es dengan mudahnya menembus dan menusuk tubuh mereka dengan kejam. Armor Kaisar Iblis yang sangat kuat itu terdistorsi dan berubah bentuk karena tombak es. Pada akhirnya, armor itu tertusuk oleh ki dingin. Tombak es yang mengandung ki dingin yang tak terlukiskan itu menembus tubuh ketiganya. Tubuh ketiganya terpental mundur dengan menyedihkan sambil memuntahkan darah hitam. Ki dingin di tubuh mereka menyebar, menyebabkan lapisan tipis es muncul di permukaan tubuh mereka. Lindong memperhatikan trio Raja Kursi Ketujuh itu dalam sekejap mata dan mengembuskan napas pelan. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Ying Huan saat ini belum sepenuhnya terbangun. Namun, kekuatannya kemungkinan telah melampaui para ahli top biasa yang telah mengalami dua kesengsaraan reinkarnasi. Dia bertanya-tanya seberapa menakutkan kekuatannya saat dia akhirnya terbangun sepenuhnya. Di langit, trio Raja Kursi Ketujuh dipaksa untuk berkumpul lagi. Ki iblis terus mengalir dari tubuh mereka untuk menghalangi erosi ki dingin. Mereka mengerti bahwa jika tubuh mereka membeku, mereka akan berubah menjadi pecahan es dengan jentikan jari Ying Huan. Saat itu, beberapa Yimo, yang lebih kuat dari mereka, akhirnya mati dengan cara seperti itu di bawah tangannya yang seperti batu giok. Ketiganya menyaksikan Ying Huan sekali lagi mengarahkan pandangannya ke arah mereka, dengan ketakutan yang melintas di mata mereka. Mata biru dingin Ying Huan yang tajam masih kosong dari emosi apapun. Pada saat ini, dia mirip dengan es. Semua emosi telah dibekukan di bawah lapisan es ini. Kalian semua, seharusnya mati. Dia menatap trio Raja Kursi Ketujuh dan bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya bergerak dan simbol es kuno muncul. Setelah itu, simbol itu berubah menjadi sinar cahaya yang terdiri dari ki dingin pamungkas dan melesat ke arah trio itu. Sinar cahaya itu menembus langit. Seolah-olah angkasa itu sendiri telah dibekukan oleh ki dingin. Selanjutnya, trio Raja Kursi Ketujuh merasa ngeri saat merasakan angkasa di sekitar mereka membeku, menyebabkan mereka bahkan tidak dapat bergerak. Yang dapat mereka lakukan hanyalah menyaksikan sinar cahaya ki dingin itu melesat dengan disertai kekuatan penghancur. Ketakutan yang amat kuat tiba-tiba muncul dari mata mereka. Namun, ruang di depan mereka bertiga tiba-tiba terdistorsi tepat saat sinar cahaya ki dingin hendak menelan mereka.
Kemudian, sebuah sosok hitam muncul entah dari mana. Haha, Master S, kenapa kau menindas anak-anak muda ini dengan statusmu? Sosok hitam itu tertawa pelan saat muncul. Namun, tawa pelan itu mengandung kesungguhan dan kewaspadaan yang tidak bisa disembunyikan. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, dan mata jahat yang aneh muncul di dalamnya. Dia membuka tangannya dan mata jahat itu juga tiba-tiba terbuka. Sinar cahaya hitam pekat, dingin dan kental melesat keluar dari mata itu. Akhirnya, sinar itu bertabrakan dengan sinar cahaya Ki dingin. Kedua sinar cahaya yang merusak itu saling beradu keras, menimbulkan riak yang menakutkan, menghancurkan awan-awan di langit. Langit berguncang dan sosok Ying Huan yang mempesona sedikit gemetar. Dia terpaksa mundur beberapa langkah. Mata indahnya dipenuhi embun beku saat dia melihat sosok hitam yang muncul dan berkata, "Raja kursi ketiga? Akhirnya bersedia menunjukkan dirimu?" Semua mata yang hadir berkumpul dan melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri sambil tersenyum di depan Raja kursi ketujuh. Tangannya saat ini ditutupi oleh lapisan es tipis, sementara mata jahat di tangannya telah disegel. Raja kursi ketiga? Ekspresi Lindong berubah tanpa sadar setelah mendengar kata-kata ini. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat muncul di belakang Ying Huan. Dia bisa mendeteksi fluktuasi yang sangat padat dan berbahaya dari tubuh Raja kursi ketiga ini. Jelas, orang ini adalah seseorang dengan kekuatan yang sebanding dengan para ahli top yang telah mengalami 3 kesengsaraan reinkarnasi. Orang seperti itu dianggap sebagai kekuatan tempur teratas Yimo bahkan selama Perang Dunia Besar. Tidak disangka bahwa keberadaan seperti itu muncul kali ini. Raja kursi ketiga melirik Lindong. Kemudian, dia tersenyum. Dengan gerakan kecil, dia menghancurkan lapisan es tipis di tangannya. Saat dia perlahan mengangkat kepalanya, Lindong menemukan bekas luka yang tampak sangat ganas di sisi kanan wajahnya. Bekas luka itu membentang dari sudut bibirnya hingga ke belakang telinganya. Sekilas, sepertinya seseorang pernah memotong kepalanya. Karena kamu di sini, awalnya aku tidak ingin menampakkan diri. Lagi pula, luka ini membuatku sedikit takut. Raja kursi ketiga berkata sambil tersenyum sambil jarinya menelusuri bekas luka yang mengerikan di wajahnya. Namun, senyumnya itu tampak semakin hangat. Ying Huan meliriknya dengan acuh tak acuh, sementara Ki dingin yang menakutkan berkumpul di tangannya. Kalau begitu, aku akan membekukanmu menjadi patung es kali ini. Raja kursi ketiga terkekeh pelan dan berkata, aku khawatir saat ini kamu tidak akan mampu melakukannya. Kalau begitu, kamu bisa datang dan mencobanya. Mata Ying Huan tetap dingin. Dengan gerakan tangannya, Ki dingin yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya mengeluarkan suara retakan kecil. Raja kursi ketiga menatap Ying Huan saat senyum di wajahnya semakin lebar. Haha, aku benar-benar ingin membunuhmu. Saat itu, aku diubah menjadi keadaan yang menyedihkan olehmu, yang membuatku kehilangan seluruh mukaku di hadapan Kaisar. Wajah lembut Raja kursi ketiga berangsur-angsur berubah setelah kata-katanya terdengar. Matanya mengandung kepahitan dan kebencian yang tak berujung. Raja kursi ketiga tiba-tiba melangkah maju saat Ki Iblis melesat ke langit, langsung menutupi area tersebut sejauh 1000 mil. Bahkan matahari yang terik di langit telah ditelan oleh Ki Iblis dan tidak berani lagi menunjukkan dirinya. Aura ini menyebabkan daratan berguncang. Ekspresi di mata Lindong berubah saat dia melihat ini. Salah satu tangannya menarik tangan Ying Huan yang dingin. Ying Huan merasakan gerakan Lindong dan tubuhnya yang halus menegang sedikit. Kemudian, dia perlahan-lahan menjadi rileks. Dia menoleh dan tersenyum meyakinkan kepada Lindong. Dia tidak akan bisa menyerang. Lindong terkejut setelah mendengar ini. Dia jelas tidak dapat memahami apa maksudnya. Seseorang akan menghentikannya. Ying Huan tersenyum tipis. Tak lama kemudian, dia melihat ke arah bagian tertentu. Apakah kamu masih suka bersembunyi seperti itu? Hehe, indera adik perempuanku masih tajam seperti biasanya. Ruang di tempat itu berangsur-angsur terdistorsi setelah suaranya terdengar. Kemudian, tawa pelan terdengar. Saat ruang terdistorsi, sosok berjubah perak perlahan keluar dari dalam. Rambut pucat sosok itu tersebar dari kepalanya, dan tubuhnya tampak agak kurus. Namun, aspek yang paling tidak biasa adalah matanya.
Mata itu berwarna perak cemerlang, dan seolah-olah ada riak yang sangat misterius di dalamnya. Keterkejutan melintas di mata Lindong ketika dia melihat sosok ini. Ini karena orang ini sebenarnya adalah individu misterius yang dia temui di bagian terdalam gua suku Celestial Demon Marten. Orang ini sebenarnya juga salah satu dari 8 guru kuno. Ini pasti Lindong, kan? Pria bermata perak itu tersenyum menatap Lindong. Setelah itu, dia melirik tangan Lindong, yang sedang memegang Ying Huan-Huan. Sudut bibirnya sedikit melengkung saat dia berkata, sepertinya begitu. Kau adalah Master Spasial? Lindong menatap pria bermata perak itu. Dia bisa merasakan simbol leluhur spasial di tubuhnya sedikit bergetar ketika pria itu muncul, dan segera memahami identitas pria itu. Pria bermata perak itu tersenyum dan mengangguk, maafkan aku. Aku pernah terjebak beberapa lama karena teknik penjara iblis. Namun, aku tidak mengendur, adik perempuan. Coba lihat, aku datang saat aku melarikan diri. Setidaknya aku lebih cepat dari Master Petir, kan? Mata biru dingin Ying Huan-Huan meliriknya dengan acuh tak acuh. Baru kemudian, Master Ruang berhenti dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengapa kamu masih seperti ini? Dia berbalik setelah berbicara dan tersenyum menatap Raja Kursi Ketiga. Ah, seorang kenalan lama. Apakah kamu baik-baik saja selama bertahun-tahun? Bukankah wajahmu dirobek oleh adik perempuan junior saat itu? Kamu sudah pulih? Lindong sedikit tercengang. Mengapa dia merasa bahwa Master Tata Ruang ini agak banyak bicara? Sikap luar biasa yang ditunjukkannya sebelumnya saat dia muncul telah sangat berkurang karena banyak bicaranya. Raja Kursi Ketiga mengerutkan kening saat dia melihat Master Simbol Spasial yang berhasil tiba di sini tepat waktu. Yang pertama mendesah tak berdaya dalam hatinya. Orang ini benar-benar cepat. Sepertinya aku tidak akan bisa membunuhnya hari ini. Raja Kursi Ketiga dengan malas meregangkan pinggangnya. Senyum aneh muncul di sudut bibirnya. Namun, tujuan kita juga telah tercapai. Mata Ying Huan-Huan dan Master Ruang tiba-tiba mengeras setelah mendengar ini. Pada saat inilah jantung Lindong berdebar kencang. Dia buru-buru menoleh ke arah laut yang jauh di mana dia tiba-tiba merasakan ki iblis yang sangat kejam muncul di tempat yang sangat jauh. Ying Huan-Huan menghela napas pelan. Matanya menjadi sedingin es. Raja Iblis Jahat Kosmik telah melarikan diri. Ekspresi Lindong berubah drastis setelah mendengar ini. Flame Master telah menyebutkan sebelumnya bahwa penjara penekan iblis yang ia tekan terutama untuk menekan Raja Iblis Jahat Kosmik. Ia bahkan telah menarik kekuatan avatarnya karena kejadian tak terduga ini. Meskipun demikian, ia masih gagal menekan Raja Iblis Jahat Kosmik. Senyum di wajah Master Spasial perlahan memudar. Kilatan dingin melintas di matanya yang tajam saat dia menatap Raja Kursi Ketiga dan berkata dengan dingin, jadi alasanmu mengerahkan begitu banyak kekuatan bukanlah karena kamu bermaksud menyerang Master Kekacauan. Sebaliknya, kamu berencana menyelamatkan Raja Iblis Jahat Kosmik. Hehe, itu tidak sepenuhnya benar. Tentu akan lebih baik jika kita berdua bisa menyelamatkan Raja Iblis Jahat Kosmik dan mengambil kesempatan untuk membunuh Master Kekacauan. Raja Kursi Ketiga tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, aku hanya bisa menebusnya dengan memintamu tetap di sini. Senyum mengembang di wajah Master Spasial. Namun, senyumnya dipenuhi dengan dingin. Tak lama kemudian, dia perlahan mengulurkan tangan yang agak kurus dari lengan bajunya. Cahaya perak menyala di ujung jarinya. Itu adalah kekuatan yang sangat dikenal Lindong, kekuatan simbol leluhur spasial. Raja Kursi Ketiga menyipitkan matanya. Mata misterius di telapak tangannya sekali lagi terbuka. Sejak saat itu, kau sudah menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang. Setidaknya aku harus menamparmu 2 kali hari ini. Sang Master Spasial membalas sambil terkekeh. Haha, Raja Kursi Ketiga juga tersenyum tipis. Pupil matanya tiba-tiba mengecil sesaat kemudian. Telapak tangannya, yang berisi mata aneh itu, tiba-tiba menamparkan dengan marah di belakangnya saat ki iblis yang mengerikan muncul. Telapak tangan iblis itu melesat dan suatu area ruang tiba-tiba terdistorsi. Sebuah tinju yang berkelap-kelip dengan cahaya perak dilempar. Tinju itu berbenturan langsung dengan telapak tangan iblis itu. Riak-riak dahsyat menyebar dan suara gemuruh menyebar di langit. Kau masih suka menggunakan trik seperti itu bahkan setelah bertahun-tahun.
Raja kursi ketiga menoleh, menatap sosok bermata perak yang muncul di belakangnya dan berkomentar sambil mencibir. Ekspresi terkejut melintas di mata Lindong saat melihat ini. Dia melirik ke tempat Master Spasial sebelumnya berdiri, hanya untuk menemukan bahwa Master Spasial di sana perlahan menghilang. Jelas, yang terakhir telah menyerang sebelum Lindong merasakan apapun. Seperti yang diharapkan dari Master Spasial, Lindong diam-diam memuji dalam hatinya. Belum lama sejak dia memperoleh simbol leluhur spasial, dia jelas lebih rendah daripada Master Spasial dalam hal kontrol kekuatan spasial. Master Spasial tertawa. Cahaya perak di telapak tangannya menyala dan ruang tiba-tiba terdistorsi. Dua bilah spasial perak seperti gunting yang menjulur ke arah Raja Kursi ketiga seperti kilat. Ki Iblis mengalir deras dari tubuh Raja Kursi ketiga, dan berubah menjadi pilar cahaya Ki Iblis yang melindunginya. Pada saat yang sama, ia memblokir bilah spasial. Kedua belah pihak saling serang dengan kecepatan kilat. Namun, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam serangan mereka jelas dirasakan oleh Lindong. Pada level seperti itu, setiap serangan merupakan kondensasi dari kekuatan tertinggi. Mereka tampaknya cukup mirip dalam hal kekuatan. Lindong berkata pelan setelah melihat mereka berdua saling beradu pukulan. Meskipun Master Ruang dan Raja Kursi ketiga memiliki senyum ramah di wajah mereka. Serangan mereka sangat ganas dan kejam. Namun, kekuatan mereka sama, dan sulit bagi mereka berdua untuk menang dalam pertarungan ini. Ya, mereka memiliki kekuatan seperti orang yang telah mengalami 3 kesengsaraan reinkarnasi. Jika mereka bertarung dengan cara seperti ini, akan sangat sulit untuk menentukan pemenangnya. Ying Huan-Huan mengangguk pelan dan berkata, lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang berniat membunuh pihak lain. Pertarungan ini tidak akan berlangsung lama. Lindong mengangguk. Mereka jelas menyadari bahwa tidak satupun dari mereka mampu membunuh pihak lain jika hal ini terus berlanjut. Oleh karena itu, niat membunuh mereka sedikit lemah. Meskipun demikian, Lindong mengerti bahwa suatu hari mereka harus bertarung sampai mati. Keadaan akan benar-benar sedikit menakutkan ketika saat itu tiba. Cahaya keperakan dan kilatan hitam saling bertautan di langit. Kedua sosok itu sedikit gemetar. Setelah itu, mereka menstabilkan tubuh mereka. Pisahkan Yimo-Yimo di bawah. Lindong melirik pulau pertemuan bela diri yang agak kacau. Setelah itu, dia menoleh ke arah Ying Huan-Huan dan berkata. Ying Huan-Huan mengangguk. Dengan lambaian tangannya, udara membeku menjadi es. Setelah itu, es menyebar ke bawah seperti dinding es dan dengan cepat mengisolasi seluruh pulau pertemuan bela diri. Para Yimo tetap berada di luar dinding es dan tidak dapat masuk. Teknik Ying Huan-Huan ini membuat Lindong tanpa sadar menggosok hidungnya. Dia sedikit tertekan. Tangan Ying Huan-Huan yang dingin tak kuasa menahan diri untuk menggenggam tangan besar Lindong seolah merasakan suasana hatinya. Senyum tipis muncul di wajah cantik dan dinginnya. Senyum sesaat itu bagaikan bunga teratai salju yang mekar di gunung es. Adik perempuan kecil, kau tersenyum. Sebelum napas Lindong bisa tertahan oleh senyumnya, Master Tata Ruang sudah membelalakkan matanya saat dia menunjuk Ying Huan-Huan dan berteriak keras. Lindong menatap Master Spasial, yang saat ini tampak sangat bersemangat meskipun sikapnya yang mengesankan ditunjukkan saat pertama kali muncul. Dia tidak bisa tertawa atau menangis. Master kuno lainnya semuanya tenang dan mantap. Di sisi lain, setelah dia membuka mulutnya, orang yang tampak agak mengesankan saat bertarung dengan Raja Kursi ketiga, sekarang tampak sangat unik. Adik kecil, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan secantik ini saat tersenyum. Kamu harus lebih sering tersenyum di masa depan. Dengan cara ini, semua senior akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk membasmi para Yimo. Master Spasial mendekat dan berkata sambil menyeringai. Diam. Ying Huan-Huan menggertakkan giginya dengan keras dan melotot ke arah Master Ruang. Sang Master Spasial tertawa datar. Setelah itu, dia menepuk bahu Lindong dan mengacungkan jempolnya. Saudaraku, kamu benar-benar hebat. Kamu bahkan bisa memegang gunung es seperti itu. Aku benar-benar, aku baru saja bangun dan otakku tidak bekerja dengan baik. Kamu tidak boleh mengambil kata-kataku dalam hati. Ekspresi Master Ruang tiba-tiba menjadi serius sebelum dia bisa selesai berbicara, dan dia berbicara kepada Lindong dengan cara yang sangat serius. Lindong menanggapi dengan tawa kering.
Dia melihat pedang es memanjang dari tangan Ying Huan. Setelah itu, pedang itu diletakkan di pinggang Master Spasial. Setelah menimbulkan masalah selama beberapa saat, ekspresi Master Spasial berangsur-angsur berubah serius saat dia berkata dengan lembut, "Mereka ada di sini." Lindong mengangguk pelan. Dia juga merasakan riak yang sangat menakutkan mendekat dengan cepat di bawah laut. Ki dingin tiba-tiba terkumpul di tangan Ying Huan. Matanya yang biru sedingin es menatap ke arah laut di bawahnya. Tak lama setelah suara master kuno terdengar, pusaran air setinggi 10.000 kaki tiba-tiba terbentuk di permukaan laut di bawahnya. Ki iblis yang meluap keluar dari pusaran air tersebut. Akhirnya, bayangan hitam setinggi 100.000 kaki tiba-tiba melesat keluar dari dalam. Senja pun turun saat sosok hitam itu muncul. Lindong menoleh, dan pupil matanya sedikit mengecil saat melihat sosok iblis itu. Sosok itu tingginya 100.000 kaki dan tubuhnya berwarna hitam pekat metalik. Banyak luka yang tampak ganas menutupi tubuhnya. Sosok itu tidak memiliki mata, hanya mulut besar yang dipenuhi gigi hitam tajam. Raja Iblis Jahat Kosmik. Lindong mengenalinya saat itu juga. Itu persis sama dengan iblis jahat kosmik yang dulu menjadi parasit bagi 3 kepala besar Yuan Gate. Namun, iblis jahat kosmik biasa itu hanya memiliki 4 lengan iblis. Namun, orang ini memiliki 8. Selain itu, aura Raja Iblis Jahat Kosmik ini telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Meskipun aura ini saat ini tidak stabil karena cedera berat yang belum pulih, Lindong samar-samar dapat merasakan bahwa orang ini bahkan lebih kuat daripada Raja Kursi ketiga di puncaknya. Tak heran kalau Master Api berkata bahwa di dalam penjara iblis, Raja Iblis Jahat Kosmik ini hanya sedikit lebih lemah dari Raja Kursi Surga yang terkuat. Raja Iblis Jahat Kosmik muncul di langit. Kemudian, ia berbalik ke arah Ying Huan dan terdengar suara gemuruh yang tampaknya berasal dari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, "Tuan S. Kau memang masih hidup." Raja Iblis Jahat Kosmik ini jelas memiliki kecerdasan yang hebat. Meskipun tidak memiliki mata, ia masih bisa merasakan keberadaan Ying Huan. Tidak disangka seekor binatang buas sepertimu bisa lolos. Mata cantik Ying Huan tampak dingin saat dia menatap Raja Iblis Jahat Kosmik dan berkata, "Haha, kami benar-benar kehabisan tenaga untuk menyelamatkannya." Tawa tiba-tiba terdengar dari bahu Raja Iblis Kosmik saat 2 sosok perlahan muncul. Kemudian, mereka membungkuk sedikit ke arah Ying Huan. "Tuan S, sudah lebih dari 10.000 tahun sejak kita bertemu. Apa kabar?" Itu adalah Raja Kursi keempat dan Raja Kursi kelima, sepertinya kalian semua telah muncul. Sang Master Ruang memandang kedua sosok itu. Matanya sedikit mengeras saat dia berkata sambil tersenyum. Lindong memegang erat busur petirnya. Matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. Barisan di depannya memang terlalu menakutkan. 3 dari 5 raja teratas dari penjara iblis telah datang. Jika Raja Iblis Jahat Kosmik disertakan, itu berarti ada 4 ahli puncak yang sebanding dengan mereka yang telah mengalami 3 kesengsaraan reinkarnasi. Kami tidak punya pilihan, tidak mudah untuk berhadapan dengan Flame Master. Kalau tidak, bagaimana kami bisa menyelamatkan Cosmic Evil Devil King? Raja Kursi keempat tersenyum tipis dan menjawab. Orang yang kau bicarakan telah tiba. Sang Master Spasial menanggapi dengan seringai. Awan tiba-tiba menyala di cakrawala saat ia berbicara dan cahaya api menyapu. Dalam sekejap, cahaya itu muncul di langit di atas pulau. Cahaya api itu memudar. Itu adalah Sang Master Api. Namun, Flame Master saat ini memiliki rambut yang agak berantakan, ekspresinya tampak agak jelek. Jelas bahwa ia telah mengalami pertempuran yang intens sebelumnya. Ia pertama-tama melirik ke arah Lindong dan Spasial Master. Setelah itu, matanya menatap ke arah Ying Huan dan ia berbicara dengan suara tak berdaya, "Saya terkejut, dan mereka berhasil menyelamatkan Cosmic Evil Devil King." Ying Huan mengangguk sedikit tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Hehe, sudah bertahun-tahun ini tidak semeriah ini." Raja Kursi ketiga meregangkan pinggangnya dengan malas. Ia tersenyum melihat kelompok Ying Huan sebelum mengulurkan jarinya untuk menghitung. "Sepertinya pihak kita memiliki keuntungan dalam hal jumlah. Mengapa kita tidak menghabisi kalian semua di sini?" "Haha, memangnya kenapa kalau kamu lebih unggul dalam jumlah? Bagaimana mungkin aku bisa menghilang di saat seperti ini?" Namun,
Suara tawa menggelegar bergema di langit tepat saat suara Raja Kursi ketiga menghilang. Hati Lin Dong sedikit bergetar. Dia menoleh dan melihat cahaya ungu emas setinggi 10.000 kaki meletus dari menara kekacauan. Ini akan menjadi sangat menarik. Lin Dong tanpa sadar mendesah pelan saat melihat ini. Apakah Chaos Master juga akan keluar? Dari kelihatannya, mungkinkah mereka bermaksud memulai pertempuran besar di sini? Cahaya ungu keemasan melesat keluar dari menara kekacauan ke segala arah, menerangi dan membuat laut dalam radius 1000 mil berkilauan. Ki iblis di langit yang dibawa oleh Raja Iblis Jahat Kosmik dengan cepat dipaksa kembali menghadapi cahaya ini. Sinar matahari kembali tercurah dari langit. Chaos Master, mata kelompok Raja Kursi ketiga sedikit mengeras saat ini. Di atas menara kekacauan, sosok yang sangat besar perlahan muncul dari dalam cahaya ungu emas. Sosok itu melesat dengan kecepatan yang menakutkan. Pada akhirnya, ukurannya juga mencapai 100.000 kaki. Sekarang ukurannya sama besarnya dengan Raja Iblis Jahat Kosmik. Haha, aku baru saja keluar dan mengalami kegembiraan seperti itu. Sepertinya aku benar-benar beruntung. Raksasa ungu emas itu tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Tawanya seperti guntur. Ombak besar muncul di permukaan laut, dan bahkan tornado pun tampak terbentuk karena tawanya. Dengkuran pelan terdengar dari mulut besar dan menyeramkan dari Raja Iblis Jahat Kosmik. Ki Iblis membumbung tinggi dan menghalangi cahaya ungu emas yang luar biasa. Makhluk jahat, kau benar-benar ulet. Tak kusangka kau bisa selamat bahkan dalam keadaan seperti itu. Chaos Master menatap Raja Iblis Jahat Kosmik dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Nada suaranya terdengar sangat menyesal. Saat itu, mereka telah berusaha keras untuk melukai Raja Iblis Jahat Kosmik ini dengan serius. Baru saat itulah mereka mampu menekan dan menyegelnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan berhasil melarikan diri. Jika bukan karena tipu daya kalian saat itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan kalah. Suara gelap dan serius dari Raja Iblis Jahat Kosmik bergema di langit. Kita bisa bertarung lagi sekarang jika kau tidak puas. Chaos Master menatap Raja Iblis Jahat Kosmik saat niat bertarung yang mencengangkan muncul dari tubuhnya yang besar. Haha, tidak perlu terburu-buru. Kami punya banyak kesempatan. Jika saatnya tiba, kami tidak berniat membiarkanmu pergi. Raja Kursi ketiga melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata. Meskipun mereka saat ini memiliki keunggulan jumlah, Raja Iblis Jahat Kosmik baru saja lolos dari penindasan, dan belum mendapatkan kembali kekuatannya. Akan sulit untuk menentukan pemenang jika mereka bertarung. Oleh karena itu, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Pada saat itu, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan kedua untuk bersembunyi. Kata Flame Master perlahan. Flame Master, tidaklah bijaksana untuk mengambil kesimpulan seperti itu sekarang. Raja Kursi keempat juga tersenyum. Namun, matanya dipenuhi dengan hasrat membunuh yang sangat jahat. Kali ini, kemungkinan besar kalian akan menjadi pihak yang kalah. Selain itu, kami tidak akan memberi kalian kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dunia ini pada akhirnya akan berada di bawah kendali kami, Yimo. Saya benar-benar ingin mencobanya. Sang Master Spasial tersenyum tipis dan berkata. Mata peraknya itu berkedip-kedip dengan kilau perak dingin. Kedua belah pihak saling berhadapan sementara aura kuat yang berbeda melonjak. Mereka semua adalah ahli tingkat puncak di dunia ini. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini ada di telapak tangan mereka. Kalian akan punya kesempatan, tetapi lebih baik menunggu sekarang. Kalian berharap agar Ice Master pulih sepenuhnya, sementara kami berharap agar Heaven Seed King pulih sepenuhnya. Pada saat itu, mari kita selesaikan masalah yang terjadi saat itu. Raja Kursi ketiga melirik Ying Huan. Setelah itu, dia tertawa pelan, kita telah mencapai tujuan kita kali ini dan akan segera pergi. Dia berhenti sejenak, sebelum melanjutkan, selain itu, Perang Dunia Kedua dapat dianggap telah dimulai. Namun, yang akan kalah kali ini adalah kalian semua. Haha. Raja Kursi ketiga melambaikan lengan bajunya setelah tawanya terdengar, dan Ki Iblis yang mengerikan pun muncul. Ki itu berubah menjadi pusaran Ki Iblis yang besar di langit di atas mereka. Saat pusaran itu berputar, tubuh mereka pun masuk. Yimo yang banyak jumlahnya di bawah juga menyerbu seperti belalang. Pusaran Ki Iblis berputar cepat. Pada akhirnya,
Pusaran itu lenyap dengan cepat. Setelah Yimo menghilang, ki iblis yang menyelimuti area itu juga lenyap dengan cepat. Sinar matahari yang hangat berhamburan turun dari langit sekali lagi dan menyinari pulau itu. Lindong menyaksikan langit kembali damai dan menghela napas lega. Dia tahu bahwa alasan mengapa pertempuran besar tidak terjadi hari ini adalah karena Raja Kursi Surga dan Raja Kursi kedua belum menampakkan diri. Selain itu, Raja Iblis Jahat Kosmik juga belum memulihkan kekuatan tempurnya. Penjara Iblis tentu saja tidak akan memilih untuk memulai perang pada saat seperti itu. Meskipun demikian, Lindong memiliki firasat bahwa hari ini tidak akan lama lagi. Tubuh raksasa Chaos Master juga menyusut dengan cepat. Setelah itu, ia berubah menjadi sosok setinggi 20 kaki seperti menara logam yang kulitnya berkilauan dengan cahaya ungu emas. Kekuatan yang tak terlukiskan terpancar darinya. Dalam hal tubuh fisik, kemungkinan besar Chaos Master ini dapat dianggap yang terkuat di dunia. Haha, terima kasih atas perlindunganmu kali ini. Chaos Master menatap Lindong sambil menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum. Lindong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak banyak membantu. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa melawan para ahli di penjara iblis yang setingkat dengan Raja 7 Kursi. Di atas mereka ada para ahli seperti Raja Kursi ketiga, yang telah mengalami 3 kesengsaraan reinkarnasi. Lindong tidak berdaya melawan orang-orang seperti itu. Akan sulit bagi Lindong untuk campur tangan dalam situasi seperti pertikaian sebelumnya. Hal ini tentu saja membuatnya mendesah dalam hati. Kekuatannya memang tidak cukup meskipun ia telah bekerja keras. Ying Huan tanpa sadar mengencangkan genggamannya pada tangan Lindong saat merasakan beratnya ekspresinya. Lindong menyadari hal ini dan tersenyum padanya. Dia tidak akan mudah menyerah, tidak peduli seberapa sulit situasinya. Di sampingnya, Flame Master, Spatial Master, dan Chaos Master saling bertukar pandang setelah menyaksikan kejadian ini. Ekspresi mereka sedikit aneh, tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Mungkin Master Petir dan Master Kegelapan akan segera datang, kata Master Api sambil menatap Ying Huan. Lindong sedikit terkejut, jika bahkan Master Petir dan Master Kegelapan datang, itu berarti bahwa selain Master Pemakan yang sudah mati, hampir semua dari 8 Master kuno akan berkumpul. Kita ke pulau dulu, kata Lindong. Kelompok Master Api menatap Ying Huan setelah mendengar ini. Yang terakhir mengangguk sebelum menarik Lindong dan bergegas menuju pulau itu. Trio Flame Master melirik kedua sosok itu. Mata mereka berkedip sedikit. Flame Master, apa situasi ini? Spatial Master ragu sejenak sebelum bertanya. Melihat bagaimana Ying Huan bertindak, perasaannya terhadap Lindong jelas tidak dangkal. Sang Master Api menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ekspresi di matanya sedikit rumit saat dia berkata, dia mengerti. Dia tidak mengatakan apapun lagi dan melesat maju. Master Spasial dan Master Kekacauan saling memandang dan tersenyum pahit sebelum mereka segera menyusul. Pulau pertemuan bela diri telah berubah menjadi kekacauan total karena pertempuran sebelumnya. Kelompok Lindong langsung memasuki pavilion. Segera setelah itu, King Tan dan para pemimpin dari wilayah Laut Angin Surga mengikutinya. Selain King Tan, ekspresi orang lain dipenuhi dengan rasa hormat dan takut saat mereka melihat kelompok di dalam gedung. Tidak ada dari mereka yang berani mendekat. Jelas, mereka juga telah menyaksikan kemunculan Chaos Master sebelumnya. Selain itu, aura dari yang lain sama kuatnya dengan Chaos Master. Setelah berpikir sejenak, mereka samar-samar dapat menebak sesuatu dari petunjuk yang tersedia. Seolah-olah badai sedang mengamuk di hati mereka. Bagaimanapun, mereka adalah para ahli tingkat puncak yang terkenal sejak zaman kuno. Beberapa orang duduk diam di dalam gedung sementara yang lain tidak berani mendekat. Lindong tidak punya pilihan selain memerintahkan King Tan untuk menyajikan teh untuk semua orang. Setelah itu, gedung menjadi sedikit sunyi. Ying Huan duduk di samping Lindong. Rambutnya yang panjang dan berwarna biru es terurai di pinggangnya yang ramping, sementara matanya yang cantik menatap ke tanah. Jari-jarinya dengan lembut memainkan sehelai rambut, tetapi dia tidak berbicara. Tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan trio Flame Master saat mereka tetap diam. Lindong hanya bisa tertawa getir dalam hatinya saat melihat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah membiarkan ini terus berlanjut. Keheningan ini berlanjut selama 2 jam,
sebelum Ying Huan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang cantik menatap ke kejauhan sambil berkata, "Mereka ada di sini." Suara gemuruh guntur samar-samar terdengar dari kejauhan setelah suaranya terdengar. Tak lama kemudian, sambaran petir menyambar langit. Sesaat kemudian, sesosok-sosok telah muncul di dalam gedung. Sosoknya adalah Thunderbolt Master. Segera setelah Thunderbolt Master muncul, langit yang awalnya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap, sementara King Tan tanpa sadar mengeluarkan seruan lembut dari mulutnya. Kegelapan ini berlangsung selama satu tarikan napas sebelum kelompok Lindong mengalihkan pandangan mereka ke kursi kosong di gedung itu. Tanpa disadari, sosok berbaju besi hitam sudah duduk malas di sana. Sosok itu mengangkat matanya yang hitam pekat dan cantik dan mengamati semua orang. Akhirnya, dia berhenti di Ying Huan. Baru kemudian senyum muncul di wajahnya. "Adik perempuan, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu merindukan kakak perempuan?" Ying Huan melirik ke arah Master Kegelapan saat riak-riak muncul di matanya yang sedingin es. Dia menjawab dengan lembut, "Untunglah tidak terjadi apa-apa pada kakak perempuan. Aku tidak sebodoh mereka. Bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi padaku?" kata Master Kegelapan sambil tersenyum. Dia melirik Lindong di sampingnya dan keterkejutan melintas di matanya. "Tidak buruk, anak kecil. Kau benar-benar mencapai tahap reinkarnasi. Namun, masih ada celah besar antara kau dan adik perempuanmu. Saat itu, kau bersumpah." "Kakak senior." Alis Ying Huan yang seperti bulan sabit berkerut. Suaranya sedikit meninggi. "Baiklah, aku akan berhenti." Sang Master Kegelapan melambaikan tangannya dengan anggun. Dia menoleh ke arah Sang Master Api. "Raja jahat iblis kosmik telah diselamatkan?" Sang Master Api mengangguk. "Kami tidak siap menghadapi rencana mereka. Tampaknya perencanaan kami lebih buruk dari mereka," kata Master Tata Ruang. "Orang-orang ini masih licik seperti sebelumnya. Awalnya, aku ingin menyelidiki di mana mereka bersembunyi. Namun, aku malah dimanfaatkan oleh mereka. Mereka menjebakku dan memanfaatkan celah itu untuk menyelamatkan Raja Iblis Jahat Kosmik," kata Master Petir itu menggertakkan giginya. "Kau selalu ceroboh, akan aneh jika tidak terjadi apa-apa." Sang Master Kegelapan memutar matanya dan berkata. Sang Master Petir tersenyum malu mendengar hal ini. Mereka telah menyelamatkan Raja Iblis Jahat Kosmik. Selanjutnya, mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk membantu pemulihan Raja Kursi Surga, kata Master Api perlahan. "Jika Raja Kursi Surga berhasil pulih sepenuhnya, kurasa Perang Dunia Kedua akan resmi dimulai." Semua orang di gedung itu terdiam saat mendengar nama Heaven Seed King. Kewaspadaan melintas di mata mereka. Tak lama kemudian, mereka tiba-tiba menoleh ke arah Ying Huan. Ying Huan memegang cangkir hijau giok di tangannya. Ia menatap pantulan cantik pada tehnya. Akhirnya, ia mendesah, dan suaranya yang samar bergema di dalam gedung. "Mari kita aktifkan benteng leluhur."